Lokasi itu Pocoleo. Jadi yang mendukung itu secara jujur itu bukan warga masyarakat asli Pocoleo. Katanya energi bersih, tapi tanah diperoleh dengan cara kotor. Demikianlah komentar warga Pocoleo yang menolak proyek geotermal. Servasius Masyudi Onggal alias Yudi mengatakan sikap menolak geotermal mulai menggema berawal dari Oktober 2024 ketika warga Pocoleo bentrok dengan aparat keamanan bersenjata lengkap. Insiden ini dipicu oleh PLN dan pemerintah Kabupaten Manggarai yang berupaya masuk ke area proyek untuk mengukur lahan. Masyarakat tidak terima karena sejak awal mereka tidak pernah memberikan persetujuan atau menyerahkan tanah adat mereka untuk PLTP Ulumbu. Warga dengan ideologi adatnya selalu resisten ketika PLN turun untuk melakukan apapun terkait geotermal. Dari situlah kontak fisik kemudian terjadi, ungkap Yudi seperti dikutip Sergap dari BBC. Penggunaan kekuatan berlebih oleh polisi, TNI, dan Satpol PP disinyalir menyebabkan puluhan orang luka-luka dan sebagian lainnya tidak sadarkan diri. Bahkan 3 warga dan seorang jurnalis ditangkap. Menurut Yudi, sejak pertama kali mengetahui rencana pembangunan geotermal pada tahun 2017, masyarakat kompak menentang. Pasalnya, pihak pengembang, dalam hal ini PLN, tidak melibatkan masyarakat. Dari awal itu memang tidak ada konsultasi. Misalnya saat mereka mengutus tim berisikan konsultan, mahasiswa, geolog, dan sebagainya untuk survei, mereka melakukannya tanpa sepengetahuan warga, tanpa disepakati bersama warga, kata Yudi. Perlawanan kian memuncak tatkala dampak yang berpeluang dilahirkan proyek geotermal ini bakal mengubah tatanan adat yang diwariskan leluhur, diturunkan dari satu generasi ke generasi di bawahnya secara terus-menerus. Masyarakat adat di Pocoleo, kata Yudi, mempertahankan 5 filosofi, dikenal dengan Lampek 5, untuk menaungi 5 esensi, yakni rumah atau dalam bahasa daerah setempat disebut gendang, kebun komunal atau lingko, mata air sakral atau wai teku, halaman atau natas labar, dan tugu sesajian atau compang. Setiap elemen melekat fungsi bagi masyarakat. Rumah atau gendang adalah tempat komunitas adat menetap. Kebun komunal atau lingko dipakai untuk bekerja. Mata air sakral atau wai teku merupakan sumber kehidupan yang menghidupi masyarakat maupun alam. Sementara halaman atau natas labar dimanfaatkan sebagai ruang berinteraksi dan bersosialisasi sesama warga adat. Sedangkan tugu sesajian atau compang dipakai untuk menjalankan ritual kepada para leluhur. Kelima elemen atau gagasan ini, tegas Yudi, berada pada satu kesatuan yang tidak terpisahkan, menggambarkan bagaimana masyarakat adat di Pocoleo memaknai ruang hidupnya. Kalau satu dirusak, maka yang lain akan terganggu. Dengan demikian, satu kesatuan itu juga akan terganggu. Sementara pembangunan geotermal sendiri membutuhkan air, membutuhkan tanah, tegas Yudi. Dalam kacamata lebih luas, rencana pembangunan PLTP di Pocoleo diprediksi menghantam tak sekedar di dekat area proyek, tapi juga sampai kawasan pesisir. Di sekitar lahan yang hendak dibangun geotermal, terdapat 3 desa serta belasan kampung. Sedangkan di pesisir, 6 desa yang diyakini ikut memikul efek yang tidak ringan. Apalagi desa di pesisir ini sangat tergantung pada Pocoleo, terutama soal air. Operasional pembangkit geotermal dikhawatirkan menyerap air tanah dalam volume yang sangat besar. Belum lagi persoalan limbah dari geotermal yang berpeluang mencemari air. Dampaknya terhadap krisis air sangat besar, kata Yudi. Narasi energi bersih yang dilekatkan pada geotermal justru terbalik dengan praktik. Justru ada upaya perampasan tanah ulayat, disusul represi aparat, mengiringi rangkaian proses geotermal yang ditetapkan pemerintah. Bahkan kami ini masyarakat diberi stigma pembangkang, melawan pemerintah, provokator, dan sebagainya. Jadi saya melihat ini adalah energi kotor, karena tidak mungkin energi bersih ini diperoleh dengan cara-cara kotor. Sementara PLN mengatakan dalam implementasi proyek geotermal di Pocoleo senantiasa memprioritaskan sosialisasi kepada masyarakat. Badan Listrik Negara ini juga katanya berkomitmen menghormati hak-hak adat di Pocoleo. PLN tidak hanya fokus pada pembangunan secara fisik terhadap PLTP saja, melainkan juga tetap menghormati adat istiadat setempat, sekaligus memastikan masyarakat dan lingkungan sekitar tetap terjaga kelestariannya, ucap senior manajer
Pertanahan, Perizinan, dan Komunikasi PLN Unit, Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Dede Mai Rizal, Oktober 2024 lalu. Ya, Pocoleok hanya satu contoh yang memperlihatkan proyek pengembangan geotermal di NTT mendapati penolakan dari masyarakat. Jika sudah demikian, apakah terus dipaksa lanjut? Ketika gereja dan masyarakat sipil di NTT menyuarakan penolakan terhadap proyek geotermal, banyak yang buru-buru menuduh ini gerakan anti pemerintah. Tapi benarkah demikian? Penolakan ini bukan bentuk perlawanan politik. Ini adalah kritik pastoral yang lahir dari kedalaman hati dan dari kebijaksanaan filsafat. Thomas Aquinas pernah berkata, bonum commune, kebaikan bersama, adalah tujuan sejati dari politik. Dan Paus Yohanes Paulus II mengingatkan kita bahwa manusia bukan alat produksi. Manusia adalah subjek. Ia harus dihormati, diajak bicara, dilibatkan. Jadi ketika masyarakat lokal tidak diajak bicara, ketika tanah adat dibor tanpa restu, ketika insentif hanya dibagi pada segelintir orang, kita sedang mengkhianati nilai-nilai dasar itu. Apakah kita sedang membangun atau justru merusak relasi sosial dan alam ciptaan? Gereja tidak datang untuk menghentikan pembangunan, tapi untuk menemani, memberi suara pada yang tak terdengar. Karena di balik kebijakan energi, ada wajah petani di Pocoleok, nelayan di Alor, dan perempuan Lembata yang bertanya, di manakah tempatku dalam rencana besar ini? Pembangunan yang mengorbankan manusia dan merusak ciptaan bukan kemajuan, itu penyesatan. Mari kita bangun bersama dengan dialog, dengan keadilan, dan dengan iman. Karena bumi ini bukan milik investor. Dia adalah warisan untuk anak cucu kita. Saya percaya NTT bisa maju, tapi marilah kita pastikan kemajuan itu tidak dibayar dengan air mata yang diam. Iya, baik. Waktu itu memang ada banyak pertanyaan, dan menurut saya pertanyaan yang disampaikan itu adalah pertanyaan yang beredar di berbagai media selama ini. Antara lain misalnya berkaitan dengan ruang hidup, kemudian lahan untuk pangan. Waktu itu ada pertanyaan tentang lahan yang digunakan untuk geotermal ini kan untuk juga sebenarnya bisa dipakai untuk lahan pertanian. Nah, tapi waktu itu saya jawab bahwa satu belpet ini kan luasnya paling sekitar 2 hektar. 2 hektar dibandingkan dengan ratusan hektar dalam desa menurut saya tidak signifikan. Masih ada ratusan hektar lainnya yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ya. Lalu yang berikut ditanya soal pemenuhan kebutuhan listrik. Listrik di Ulumbo ini dengan 2 kali 20 MW, 40 MW, katakan ini dipakai, kenapa dibawa ke Labuan Bajo? Untuk Labuan Bajo. Saya bilang tidak hanya untuk Labuan Bajo, tapi juga bisa untuk seluruh Flores. Tapi khusus untuk Labuan Bajo misalnya, kita punya kepentingan. Kenapa kita punya kepentingan? Karena anak-anak Manggarai itu banyak bekerja di Labuan Bajo, di hotel-hotel maupun restoran-restoran yang ada di Labuan Bajo. Dan kebutuhan listrik mereka penting untuk kita penuhi sehingga anak-anak Manggarai punya lapangan kerja. Memang ada gugatan. Labuan Bajo atau Manggarai Barat kan bukan urusan Bupati Manggarai. Benar, bukan urusan saya. Tapi urusan saya adalah orang-orang Manggarai, anak-anak Manggarai yang bekerja di Manggarai Barat atau di Labuan Bajo. Lalu ada juga misalnya pertanyaan soal rasio elektrifikasi di Manggarai ini kan sudah hampir 100%. Nah, kenapa kita harus bangun yang besar lagi pembangkit listriknya? Waktu itu saya sampaikan bahwa kalau kita bangun kebutuhan listrik sekarang, itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tapi juga memenuhi kebutuhan 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Karena masyarakat kita ini kan, kalau kita menuntut adanya listrik hari ini atau tersambungkan jaringan listrik ke kampung, ke rumah kita mau harus ada hari ini kan. Tapi membangun pembangkit listrik itu tidak bisa dalam 1 hari 1 malam. Itu pekerjaan 5 tahun 6 tahun.
Karena itu maka pemerintah bertugas untuk menyiapkan pemenuhan kebutuhan listrik bukan hanya untuk saat ini, tapi pemenuhan kebutuhan listrik untuk 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang. Sehingga kita orang Manggarai yang butuh listrik 10 tahun lagi, kebutuhan ini bisa langsung terpenuhi karena kita sudah siapkan sekali-sekali. Berkaitan dengan contoh-contoh hulu, disampaikan ada banyak tempat di mana geotermal ini memiliki risiko. Saya minta juga kita fair untuk memberikan contoh. Ada risiko-risiko, tapi juga ada contoh-contoh di Jawa Barat, di Sulawesi Utara, maupun di belahan bumi lainnya di luar negeri, di mana pembangkit listrik dengan geotermal ini tidak memberikan dampak buruk. Kenapa? Karena bisa diantisipasi risikonya. Ya. Jadi saya minta juga kita memberi contoh secara fair. Di mana tempat yang ada risikonya, ada terjadi dampak buruk, di mana tempat yang ada dampak buruknya bisa dieliminir, bisa dihilangkan. Kita belajar dari yang baik dan belajar dari yang semua dialog waktu itu kan berujung pada permintaan untuk mencabut SK penetapan lokasi. Ya, begini. Saya ini meneruskan, kita ini meneruskan proses yang sudah dimulai sejak 2017-2018. Ya. Lalu kemudian kita meneruskan itu dengan kegiatan KB Gendang di gendang-gendang yang ada di kawasan Mojokerto. Proses itu berjalan. Jadi kalau dibilang hari ini tidak partisipatif, memang maunya partisipatif model mana lagi? Karena dialog di tingkat bawah dilakukan, di dialog itu menghadirkan banyak pihak. Tentu tidak semua pihak bisa hadir pada saat itu. Ya, tapi di gendang-gendang yang ada sudah dilakukan dialog. Partisipasi masyarakat sudah. Ya. Lalu itu kemudian dilanjutkan dengan proses-proses administratif lainnya. Itulah yang berujung pada SK penetapan lokasi oleh Bupati. Setelah SK penetapan lokasi ini diterbitkan, baru kemudian muncul berbagai penolakan-penolakan. Kalau itu terjadi, maka jangan saya disuruh mundur lagi untuk membatalkan SK ini. Karena saya tidak punya alasan lagi karena prosesnya sudah berjalan. Di negara tetap menyiapkan satu langkah untuk membatalkan SK Bupati. Karena itu maka saya hari ini menawarkan, jangan Bupati dipaksa mencabut SK. Silakan gugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. PT UN akan memutuskan apakah memerintahkan Bupati untuk mencabut SK atau tidak. Biarkan PT UN yang memerintahkan saya. Saya pejabat Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara akan memerintahkan saya mencabut SK. Kalau diperintahkan saya cabut. Tidak masalah. Jadi itu kira-kira ya.